for a moment. Imagine taking a pebble in your hand and putting the worry into the pebble. Now, throw that pebble into the river and watch it disappear as it sinks into the water. Now think of another worry that's on your mind. Take a second pebble and place that worry into it. Hold it for a moment, feeling the weight of the worry in the pebble. When you're ready, gently toss the pebble into the river and observe as it slowly sinks into the peaceful water, just like the first one. Now, gently bring your attention back to the present moment. Notice how you feel. Lighter, calmer, and more at ease. Great work! Remember to come back to this practice when you're feeling worried or stressed. Oke, ini salah satu untuk refleks untuk refleks ya mungkin Bapak Ibu ya. Jadi bermeditasi lah intinya di sini. Kemudian juga kalau misalnya mau, nah ini ada mari berdansa. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya, silakan dicoba saja, masuk saja ke di Microsoft 365-nya itu ada aplikasi namanya Reflex, dan juga di sini bisa bikin bisa membuat refleksi Bapak Ibu. Nah ini bagaimana perasaan Anda hari ini. Nah oke, silakan sebelum kita mulai bisa diisi lah mungkin Bapak Ibu ya, nih saya share aja linknya, silakan diisi Bapak Ibu. Gimana kondisi Bapak Ibu sekarang, apakah lelah karena perjalanannya lumayan jauh atau mungkin bingung menghadapi tahun baru ya. Oke, itu silakan dicoba, itu ada refleksinya Bapak Ibu. Kita 2 menit lagi akan kita mulai ya. Silakan diisi refleksinya, kondisi yang sekarang ini seperti apa. Oke, bisa dilihat di chatnya ya. Mungkin kalau kita perhatikan di Microsoft 365 ini, terutama untuk yang versi desktop dan versi web ya, itu yang versi desktop itu lebih baik lah ibaratnya tampilannya, fitur-fiturnya lebih banyak, sedangkan kalau pakai yang versi web itu agak terbatas ya, walaupun sudah semakin diperbarui sekarang. Jadi kadang apa yang terbaru selalu diperbaiki seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mulai lagi sebentar lagi, 1 menit lagi ya sebelum kita. Oke, silakan sambil ditunggu, diisi dulu tuh Bapak Ibu. Diisi dulu refleksinya untuk kondisi hari ini. Ini bisa bagus juga buat anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu, apalagi mereka banyak ketika dia ada masalah tuh kadang diem-diem saja mereka ya. Mereka ada masalah, tapi ini sudah akan saya perlihatkan. Nah ini di sini akan kelihatan yang sudah respon. Nah itu ada refleksinya, bisa kelihatan, bisa diklik. Nah ini silakan diklik saja. Jadi akan kelihatan perasaan mereka hari ini seperti apa, dan itu bisa kita bisa kita berikan pendampingan kepada siswa-siswa kita, siswa-siswi kita yang mungkin ada masalah. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sudah jam 1:05, biar cepat saja, karena nanti juga insya Allah akan ada rekamannya, jadi biar bisa kita langsung mulai saja. Baik, saya mati itu dulu ya. Sekarang saya masuk ke sini. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilma warzuqna fahma amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Wahyu Riyadi. Mungkin sebelumnya kita hanya bisa bersua di grup WA saja, dan kadang-kadang juga saya mungkin agak sering ditutup. Mohon maaf kalau seandainya mungkin chatnya tidak dibuka secara umum. Kenapa? Karena saya melihat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya Bapak Ibu, ada beberapa mungkin jadi agak tertutup gitu tulisan-tulisannya, terutama yang urgent tidak terbaca seperti itu ya Bapak Ibu. Baik,
Ya, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya kita foto-foto dulu Bapak Ibu ya. Kita foto-foto dulu. Ini untuk yang di awal ini biar bisa sama-sama lah kita. Oke, kita foto-foto bareng-bareng dulu ya. Kamera saya nggak bisa ini. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa lah. Silahkan. Yang bisa aja, silahkan Bapak Ibu yang bisa. Nanti saya share juga. Di sini ada beberapa fitur. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita. Nah, oke, di sini ada banyak. Ya, Oke, silahkan kameranya bisa dihidupkan. Yang belum bisa, mungkin nanti bisa. Oke ya, saya mute dulu semuanya. Oke. Ini view-nya oke, di sini ada yang speaker. Oke, di sini. Saya share. Nanti bisa lihat Bapak Ibu semuanya di chat-nya itu akan ada. Nah, oke seperti ini. Oke, bisa lihat semuanya tampilannya. Kita lihat ya. Oke, saya karena bagaimanapun juga. Oke, saya chat dulu. Nah, ini foto sekali. Nanti di akhir juga kita akan foto lagi. Nah, kemudian oke, ini tampilan kita nih ya. Nah, berikutnya saya ganti lagi sekarang yang together mode, Bapak Ibu. Nah, ini beda nih, mungkin pernah lihat seperti ini tampilannya. Ya, ini termasuk yang mungkin agak beda dengan yang lainnya. Di sini ada kita seperti halnya di dalam bioskop mungkin ya. Nah, di bioskop. Ini oke, sekali lagi lah. Ada lagi yang modelnya beda lagi di sini. Ini sudah lama juga, so gallery in apa ya? Saya ganti dulu. Oke, nanti saya coba lagi. Oke. Nah, oke, large lagi Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi ya fotonya buat laporan ini. Oke. 1 2 cheese. 1 2 3 cheese. Oke, siap. Ini bisa dilihat fotonya di chat ya. Nah, cukup 3 dulu. Nanti sambil saya ngulik-ngulik lagi karena emang udah lama banget ini. Ini view-nya udah lama sekali karena pengalaman juga sebelumnya saya menggunakan ini sudah sejak tahun 2022 di awal-awal COVID Bapak Ibu. Baik, saya share screen lagi di sini. Oke ya. Lihat Bapak Ibu tampilannya? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, ya, kalau seandainya mungkin misalnya agak oke ya, agak ngelek-ngelek, nggak apa-apa dimatikan saja biar karena mungkin berpengaruh ke jaringan juga. Ini kebetulan di sini juga habis hujan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya ya kita mungkin ke rules-nya dulu Bapak Ibu ya. Rules-nya itu kita gunakan nama lengkap mungkin di namanya karena sudah menggunakan Microsoft Teams insya Allah ya. Kemudian juga selalu saling mendukung ya. Dan menghargai satu sama lain selama mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dan juga berpakaian yang sopan dan rapi. Insya Allah Bapak Ibu selalu berpakaian rapi ya. Kemudian juga menyalakan kamera dan menggunakan background-nya selama sesi berlangsung. Terus aktif mengerjakan tugas latihan ya, kuis dan juga post testnya yang didirikan panitia ya. Walaupun yang sebelumnya kan kita sudah mengerjakan tugas ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga aktif berdiskusi dan juga bertanya ketika melakukan sesi workshop secara online ya.
Dan berikutnya juga tolong jangan membuat kegaduhan nih Bapak Ibu ya. Ya kita tahu lah insya Allah di sini Bapak Ibu semua juga sangat bisa menjaga ya insya Allah. Terutama kalau walaupun memang bisa dimatikan juga kalau ada mute-nya ya. Kemudian mempromosikan hal-hal lain yang tidak ada hubungan dengan kegiatan dari Microsoft Elevate ini. Dan insya Allah hasil rekamannya akan kita bagikan nanti ya setelah ini langsung sudah mulai saja. Sudah kita rekam dari tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita bisa belajar bersama-sama dan juga bisa mengulang lagi apa yang diberikan. Kemudian juga jangan menggunakan komentar-komentar yang mungkin mengandung unsur-unsur sara. Oke, next ya. Nah ini judulnya Bapak Ibu ya, yang kita akan lakukan hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Kelihatan tampilannya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini sementara Bapak Ibu saya mute dulu semuanya, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf saya mute, nanti kalau udah waktunya bertanya nanti bisa bertanya. Oke, berikutnya ada sedikit pantun mungkin ya. Pantun sedikit. Oke. Iya. Ya, ini ada sedikit pantun. Biasanya kan kita pantun semua nih biasanya nih. Burung merpati terbang ke awan. Ya. Aduh, gak ada suara ya. Gak seru banget ya kalau gak ada suara. Cakep. 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 Oke. Singgah sebentar di pohon randu. Cakep. Tunggu, jangan pergi dulu. Jika Slow guru aja, tidak mau ketinggalan, Bu, ini ya. Dia ngertinya gue gini. belajar AI biar makin maju. Oke. Oke, itu aja Bapak Ibu, hanya sekedar. Oke, saya mute lagi ya. Mohon maaf nih. Hidung gue ya. Oke, mohon maaf biar tidak terdistrak lah. Oke, mari sebelumnya berkenalan dulu. Ya, kita kenalan dulu saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa saling berkenalan juga. Insya Allah komunitas kita ini saya sebenarnya agak mendadak nih Bapak Ibu nih. Mendadak sekali. Apa namanya, emang dituntut. Jadi sejak November tuh jadi apa namanya, berkejar-kejaran lah ibaratnya, dituntut untuk ini, dan juga kesiapan dari pihak panitia juga agak mungkin iyalah sedang diusahakan lah biar maksimal, terutama untuk yang mendapatkan sertifikasi dari MCE ya, dari Microsoft, yaitu Microsoft Microsoft Educator ya. Oke nih, itu saya nih profilnya. Ya, saya guru dari SMA Islam PB Sudirman II Bekasi dan juga mendapatkan Microsoft Certified ya, Educator MCE. Dan yang terbaru saya mendapatkan sertifikat dari Microsoft Innovative Educator Expert, ini yang terbaru. Yang MCE itu tahun 2024 kalau nggak salah. Jadi dulu saya pernah mengikuti kegiatan OGM, Orbit Guru Merdeka, tapi itu sempat agak stuck. Jadi maksudnya sertifikatnya itu agak telat gitu. Saya dengan teman-teman saya di sekolah ini, tapi yang dapatkan kayaknya hanya saya sendiri. Dan terakhir saya, dan ini saya juga termasuk member dari Klik ya, mungkin teman-teman juga dari yang dari Klik Korean E-Learning Improvement Cooperation ya. Ini teman-teman juga mungkin ada dari teman-teman komunitas yang bisa bergabung di sini. Oke, berikutnya kita akan coba isi polling Bapak Ibu ya. Biar tidak terlalu tegang, ini ada sedikit polling. Nah, oke, ini pollingnya. Silakan Bapak Ibu, ini saya bikin polling. Nah, oke, silakan. Bisa di-scan barcode-nya atau diklik aja. Saya ini aja deh ya. Mungkin saya kopas aja linknya nih. Oke, ini kopas saya aja. Ini saya mendadak juga bikinnya sebenarnya. Oke, saya share di chat aja Bapak Ibu ya. Bisa dilihat, nah ini. Bisa diklik aja tuh linknya. Ada polling webinar ya. Silakan. Dilihat, kelihatan tampilannya Bapak Ibu ya. Ini saya lihat dulu. Mohon maaf, itu yang di chat tidak muncul. Yang di chat tidak muncul. Itu ada linknya tuh Pak. Coba lihat dah. Di chat kelihatan nggak? Polling webinar di chatnya, coba lihat. Di chat ada polling webinar. Atau di scan aja nih. Atau langsung nih Wahyu Coding, My Canva. Ini saya bikinnya pakai Canva ya. Canva AI, bisa di scan Bapak Ibu, atau diklik linknya. Ini kayaknya bisa sih, saya coba bisa itu Bapak Ibu.
Kalau di scan bisa, Pak. Bisa kan? Oke, di sini. Linknya belum bisa. Apa? Bisa, Pak. Oke, bisa kan ya? Oke, silakan Bapak Ibu isi terkait dengan pollingnya, karena pollingnya ini memberi gambaran Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita itu sejauh mana ya menggunakan AI-nya. Nah ini sudah langsung 24 responden. Ya, sudah ada 24 responden. Oke, ini dari Jawa Barat. Banyak sekali dari Jawa Barat. Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali juga ada. Wah, selamat. Wah, dari Bali, dari Jogja. Oke, silakan diisi Bapak Ibu. Nih, saya share lagi, coba saya share lagi biar kita lihat hasil pollingnya ya. Hasil pollingnya kelihatan ini di sini. Nah, ini dia. Kan tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini saya bikinnya pakai dadakan juga sebenarnya, karena ya, saya kan pakai Mentimeter Bapak Ibu ya. Saya khawatir kalau pakai Mentimeter kalau jumlahnya banyak takutnya nggak bisa. Oke, coba pakai Canva, bikin Canva AI, dan ini sudah ada hasilnya seperti ini. Di Jawa Barat ada 30, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta. Oke, kemudian juga status akunnya. Oke, sudah punya, belum punya, sedang proses ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang sedang proses ya, karena memang nih diajukannya kalau dari pihak Microsoft itu sekitar 14 hari. Nah, tapi masalahnya 14 harinya 14 hari kerja. Sekarang kita banyak libur kan, jadi mohon maaf kalau seandainya ada yang belum bisa ya, sedang proses diajukan gitu ya. Nah, ini kemudian juga tools yang digunakan. Oke, kebanyakan pakai ChatGPT, wah pakai Canva juga ada, Copilot, Gemini ya, Cici dan lainnya. Ya, ini tools yang biasa kita gunakan. Oke, kemudian juga ini nanti yang akan kita coba. Ini tantangan terbesar nih biasanya guru-guru nih ya. Membuat soal dan rubrik assessment, betul ya? Ini paling besar nih, membuat modul ajar. Ini PR kita kan sebagai guru ya. Ganti kebijakan, tiap ganti menteri, ganti kebijakan, ada aja yang bisa. Kemudian juga membuat diferensiasi kegiatan pembelajaran, ini termasuk yang 3 tertinggi. Mengerjakan administrasi akreditasi juga termasuk, menjawab pertanyaan orang tua siswa, ini juga sama ya. Memberikan feedback kualitatif tugas siswa, mengkoordinir rapat sekolah, membuat portofolio PKG, membuat surat dan undangan, mengolah nilai rapor, dan juga membuat pengumuman kelas. Ini adalah yang rutin kita kerjakan Bapak Ibu ya, yang kadang-kadang apa ya ibaratnya bisa nggak sih diotomatisasi sebenarnya gitu kan ibaratnya, nanti kita akan coba seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi pollingnya ya, survei polling ini. Di berikutnya juga mungkin nanti saya akan mencoba kita bisa belajar bareng-bareng juga ya. Oke, balik lagi ke berikutnya. Oke, materi berikutnya. Oke, next. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, pekerjaan yang kita lakukan apa tadi? Yang kesimpulannya paling banyak itu adalah membuat soal dan rubrik assessment. Oke, ini ya paling pekerjaan yang rutin. Betul nggak? Rutin kita lakukan, dan kadang-kadang lumayan menyita waktu apalagi kalau seandainya ketika membagi rapot Bapak Ibu ya, dulu itu kan bagi rapot itu mungkin masih manual dulu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami hal seperti itu, jadi masih tulis tangan, kemudian juga deskripsinya ditulis tangan. Sekarang alhamdulillah sudah pakai serba digital, apalagi dengan adanya e-raport kan, walaupun juga ada masalah juga gitu ketika salah atau dikejar deadline, terutama untuk yang operator nih, biasanya guru-guru IT ini juga biasanya sibuk seperti itu untuk membuat ya. Oke, next ya. Oke, berikutnya ya. Nah, ini yang kita aktifkan ya Bapak Ibu, sudah aktif semua kan ya, insya Allah di sini. Kalaupun ada yang belum bisa, mohon maaf nanti agak terbatas mungkin ya, ini mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa tapi menggunakan Gmail ya, karena saya paham juga
Tapi ya itu tidak bisa ikut Q&A kayaknya dia terbatas sekali seperti itu ya. Karena emang nah ini yang kelebihan dibandingin dengan yang lainnya. Di Copilot ini data kita tuh terjaga, nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama ini sudah ya, intinya kita gunakan ini akun educator.elevate.id Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga ini masuknya jangan lupa nih selalu digunakan ini www.office.com ya, ini sebagai pintu gerbangnya lah ibaratnya. Dan di sini saya sudah coba juga, alhamdulillah di sekolah pernah dapat bantuan dari menteri yang sebelumnya yaitu Chromebook Bapak Ibu, dan Chromebook itu kan memang menggunakan internet ya. Jadi masuk ke Microsoft Teams-nya itu menggunakan web browser, kemudian diketik ini aja ya, seperti itu. Atau juga bisa buka seperti ini, gunakan cloud-nya, cloud Copilot-nya ya. Ini bisa kita gunakan juga. Oke, next ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Mengapa kita perlu pakai akun edukator? Ya ini Enterprise Data Protection, ini yang membedakan dengan yang lainnya ya. Mungkin sebelumnya pernah ada yang menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu ya, itu kan biasanya kalau yang pro mungkin aman gitu, tapi kalau yang gratisan ya, namanya juga gratis ya Bapak Ibu ya, yang gratis itu kan biasanya ya namanya gratis terbatas, betul nggak? Nah kita karena sudah diberikan dan ini data kita tuh terjaga, historinya ada terus gitu. Misalnya gini, kalau pakai ChatGPT, misalnya bikin gambar, itu biasanya hanya beberapa kali, setelah itu nggak bisa lagi. Nah kalau pakai ini, insya Allah, saya beberapa kali coba tuh misalnya ada apa ya, ada gambar, saya sniping gitu, saya crop, saya pindahkan, itu bisa langsung juga diolah oleh Copilot Bapak Ibu, karena dia sudah menggunakan Enterprise Data Protection, dan ini yang menjadi kendala juga ke depannya mungkin terkait dengan masalah data. Karena kalau kita sudah sangat tergantung dengan AI, wah itu kalau data kita bocor tuh bahaya sekali ya, seperti itu. Dan itu yang menjadi masalah kita juga sebenarnya. Apalagi kalau seandainya nanti ke depan kita sudah sangat tergantung dengan AI, terus di tengah-tengah yang tadinya berbayar, yang tadinya gratis, mendadak dirubah menjadi berbayar, wah langsung pelagapan biasanya kita tuh. Tapi mudah-mudahan dari Microsoft tidak ya. Alhamdulillah saya menggunakan Microsoft 365 ini dari awal-awal COVID Bapak Ibu, karena dulu kita punya masalah ketika COVID kan ya dengan online, dan alhamdulillah sampai saat ini sekolah menggunakan Microsoft 365. Dan Bapak Ibu juga seandainya ingin menggunakan Microsoft 365, ini syaratnya hanya punya domain sekolah itu aja, dan benar-benar gratis, free dan tidak bayar. Saya alhamdulillah sudah hampir 4 tahun ini menggunakan Microsoft 365. Tapi ya itu syaratnya aktivitasnya benar-benar digunakan, karena ada juga dari sekolah unit kami ya, satu yayasan tuh, karena aktivitasnya trafficnya nggak ada, akhirnya malah dihapus oleh Microsoft karena nggak ada, tidak benar-benar dimanfaatkan. Pertama LMS-nya Bapak Ibu ya dari Microsoft. Nanti bisa kita coba lah ya, next lah berikutnya ya. Nah ini tadi data protection-nya, dan dia setara dengan ChatGPT 5 ya, selalu diperbaharui. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu ya, perjalanan AI sampai sejauh ini. Dulu pelatihan yang dilakukan itu ya, dulu itu pelatihannya itu baru sebatas konsep dulu tuh, belum ketataran praktek seperti yang akan kita lakukan hari ini. Jadi dulu itu baru sebatas konsep-konsep gimana AI itu seperti apa, machine learning itu seperti apa. Seperti pengalaman saya dulu waktu ya bergabung dengan Klik itu, yaitu kan kita belajar juga tentang machine learning, bagaimana machine learning dimanfaatkan untuk membuat AI. Intinya lah data. Dan di situ biasanya butuh spek komputer yang lumayan tinggi untuk membuat machine learning. Jadi kalau yang pakai akun yang biasa mungkin ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa namanya, kita menggunakan
yang sebelumnya memang seperti itu, machine learning, terutama berkaitan dengan big data, itu sangat besar sekali. Masukin datanya dan membuat membuat AI-nya itu harus dicoba terus dan dicoba terus. Sama juga nanti kita membuat otomatisasi, itu banyak data yang harus kita olah lagi. Tadi yang saya di awal bikin polling itu, saya itu membuat pakai Canva ya, Canva AI itu 26 kali percobaan. Coba terus, termasuk juga pernah juga bikin aplikasi ujian ya, aplikasi ujian, nanti saya bikin lah. Bikin aplikasi ujian pakai Canva AI yang anti cheat lah, ibarat anti contek. Jadi ketika misalnya ada siswa, kan kita yang jadi masalah kita ketika mereka ujian itu kan mereka bisa buka yang online terutama ya, buka tab yang baru. Nah, ini saya coba ketika mereka buka tab yang baru, misalnya untuk searching, itu langsung ada peringatan, dan itu bisa diatur. Ada peringatan, misalnya sekali, 2 kali, 3 kali, ketika misalnya sudah di ambang batasnya, misalnya 5 kali membuka, itu langsung keluar otomatis. Nanti saya akan share lah di grup lah ya. Itu udah saya coba, dan itu banyak sekali yang harus dicoba terus itu. Oke, next ya. Nah, berikutnya kita yang dari tadinya hanya konsep dasar AI ya dari Microsoft ini, mulai dikembangkan sekarang ke generatif AI. Ya mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, pernah mungkin dengar Suno mungkin ya, bikin video, bikin musik ya, bikin musik pakai AI, ChatGPT, kemudian Copilot, Cici, ya sudah berubah sekarang. Terus juga ada mungkin pakai Sora ya, bikin video ya, pakai Gemini, pakai Nano Banana tuh, pakai sekarang ini yang awal-awal tuh sempat agak heboh ya, bikin gambar tuh, pakai generatif AI dan sebagainya. Dan berikutnya ya kita pakai juga nih Microsoft Copilot yang asisten cerdas ya. Dan sekarang kita endingnya adalah ke sini, Copilot Agent ya. Kita yang akan belajar di sini. Yang tadinya kita hanya sebatas sebagai pengguna ya, kita berubah menjadi ke perancang jadinya. Ya, jadi awalnya kita ke pengguna, berubah kita menjadi ke perancang. Oke. Dan ini yang diinginkan. Sebelumnya juga nanti akan saya jelaskan sedikit ini kayaknya. Oke, nah ini menjadi bagian daripada program AI for Educator ya. Jadi awalnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita belajar dan berkreasi. Ini biasanya dulu kita gunakan AI itu sebatas pribadi ya. Kemudian dari hal-hal yang pribadi ini kita belajar berkreasi banyak sekali kalau kita lihat di TikTok, di YouTube dan sebagainya itu banyak sekali yang terbaru, dan selalu terbaru cepat sekali perkembangannya. Sampai-sampai kadang-kadang kita bingung nih yang mana mau dipakai nih. Dan sekarang sudah tidak jelas, sudah semakin tipis ya antara hoax dan real. Kemarin sempat tuh waktu zaman-zamannya awal-awal banjir itu kalau nggak salah pernah tuh katanya ada harimau. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Ada harimau di Padang katanya turun gunung. Jadi karena banjir harimaunya ke rumah-rumah warga. Padahal katanya itu hoax sebenarnya seperti itu. Jadi sudah mulai. Tapi ya karena kita tidak bisa tidak ya itu harus aware, makanya lah. Ketika ada berita yang baru kita harus ngecek ya. Oke, ini dari tadi yang tahap satunya kita hanya belajar dan berkreasi. Nah, tahap 2-nya kita ini merancang ya, untuk yang skalanya menjadi lebih besar ini Bapak Ibu ya. Ini pertama mungkin untuk sekolah, kemudian juga mungkin untuk MGMP dan juga untuk dinas pendidikan. Nah, dari sini nantinya kalau seandainya kita sudah bikin agentnya ini yang banyak, nanti mungkin bisa memberikan dampak bagi kebijakan nasional seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya arahnya dari AI ini nantinya bisa memberi perubahan. Syukur-syukur nanti juga bisa memberikan income juga buat kita sendiri. Karena memang ke depannya itu AI sudah menjadi sesuatu yang sangat mutlak, sudah jadi suatu keharusan lah ibaratnya. Oke, next berikutnya. Nah ini sebelumnya nih perubahan mindset kita ya. Kita dulu hanya sebatas pengguna, ya. Kita ngikuti apa yang sudah ada. Nanti berikutnya kita menjadi nih sudahnya inginnya seperti ini goalsnya nih, merancang solusi, menciptakan tools untuk kebutuhan unik kita. Karena kan tiap-tiap Bapak Ibu kebutuhannya kan berbeda-beda, ya. Sama juga dengan pikiran kita. Sama juga seperti halnya anak kembar. Anak kembar pun yang identik itu pasti akan berbeda kemauannya. Nah, apalagi dengan kita.
yang identik saja, yang kembar pun, yang mungkin harinya tanggal lahirnya sama, jamnya cuma hanya beda beberapa detik ya atau menit, itu juga beda isi otaknya gitu ya. Ya, makanya kita akan menciptakan tools untuk kebutuhan unik kita. Oke, next. Nah, ini apa yang akan kita bawa pulang? Oke, yang pertama nih Bapak Ibu mengoperasikan ya 2 plus ya, template agent. Sudah coba belum Bapak Ibu? Template yang sudah ada agentnya di Copilot itu. Makanya kadang-kadang saya mohon maaf ini mungkin cukup saya nggak dari kata-kata itu aja, tinggal silakan aja dibaca deskripsinya. Jadi tidak terlalu banyak ini. Jadi langsung dilakukan aja. Bisa dieksplor lah ya. Jadi yang pertama ini ada prompt codes ya. Sebenarnya ada lebih daripada ini sih Bapak Ibu. Di sini kita bisa minimal mengoperasikan ini prompt codes, ada quiz tutor, ada juga learning codes. Nah ini minimal tuh ini 3 dulu ini aja. Nah kalau prompt codes nanti kita belajar bagaimana membuat prompt yang diarahkan oleh si Copilot. Jadi prompt-nya itu jadi maksimal seperti itu. Ya kan pernah tuh prompt-nya dulu itu prompter ya, orang prompter itu orang yang membuat prompt itu termasuk mereka yang digajinya sangat besar awal-awal seperti itu, prompter itu seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah karena sudah semakin cerdas AI-nya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga berikutnya membangun satu custom agent. Nah ini mengidentifikasi workflow-nya, merancang AI agent dan juga testing dan ulangi. Dan ini yang namanya AI itu termasuk juga aplikasi itu harus selalu ada testingnya, diulang-ulang terus biar menjadi maksimal. Dan ada berikutnya action plan-nya kita buat 3 agent ya. Roadmap minggu 1 sampai ke 3, langkah implementasi dan juga matrik keberhasilan. Dari 0 ke agent kreator dalam 2 jam. Bisa nggak ya? Bisa, insya Allah Bapak Ibu ya. Yang penting punya tekad, punya goals, kita mau berubah, insya Allah bisa ya. Oke, next. Oke, berikutnya ini yang akan kita bawa pulang selain itu apa aja? Nah, ini ada juga learn ya, LEP. Di awal kita kan sudah membuat registrasi Bapak Ibu ya ke LIPS ya, ke website yang dari Microsoft Elevate yang learn itu dari LIPS ya. Di sini kita sebenarnya ini kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan kita lewati saja, ini dapat poin langsung tuh. Yang Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kan ada kan? Nah, itu ini bisa dilakukan ketika kita belajar mengerjakan modul 1 sampai 4 untuk saat ini ya. Itu ada poinnya Bapak Ibu. Nanti yang 5, 6 itu nanti ya mungkin mudah-mudahan di tahun baru ini di tahun 2026 ini langsung sudah ada untuk sertifikasi dari MCE-nya. Dan itu hanya sekali Bapak Ibu MCE itu. Kalau yang MIE itu tiap tahun kalau nggak salah diperpanjang. Dan seandainya di sekolah itu ada MIE, kalau nggak salah sekitar lebih dari 2 deh ya, 6%-nya itu nanti akan dapat supporting dari Microsoft. Dan yang tahun kemarin di Indonesia itu baru satu Bapak Ibu, sangat agak miris sih sebenarnya dibandingkan dengan Malaysia yang sangat banyak. Malaysia, negara-negara yang lain tuh banyak sekali, Indonesia masih sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi sekolahnya bisa mendapatkan supporting dari Microsoft yaitu Showcase School Bapak Ibu. Oke, setelah itu nih ada lagi yang E-nya ini explore ya. Ini sama nih. Yang intinya di sini sebenarnya bukan hanya saya sebagai master trainer, tapi Bapak Ibu juga bisa menjadi trainer juga seperti itu. Makanya di sini ada istilahnya ada present ini, bagikan cerita ya tentang AI agent di Facebook, di LinkedIn, kemudian juga di WhatsApp group dan sebagainya. Ini bisa mendapatkan poin 20, termasuk yang explore Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah berhasil dengan cepat dengan template agent, nah hasil kita akan mendapatkan manfaat yang sangat cepat dan juga dampaknya berlangsung. Makanya ada istilahnya bergerak hasilkan dampak. Nah, itunya jargonnya dari Microsoft, bergerak hasilkan dampak bagi pendidikan Indonesia. Ya. Jadi dengan bergerak dampaknya itu mudah-mudahan bisa menjadi positif bagi pendidikan negara kita. Terutama keinginan pemerintah di tahun 2045 kita menjadi negara
nomor 4 termaju. Itu mudah-mudahan bisa terwujudkan. Walaupun mungkin kalau kita ngelihat kondisi sekarang tuh agak sangat pesimis ya, cuman ya mudah-mudahan lah. Makanya dengan adanya pelatihan seperti ini, kalau kita perhatikan seperti halnya Jepang itu dulu bagaimana dia bisa bangkit itu karena pendidikannya ditingkatkan sehingga akhirnya bisa menjadi negara yang diperhitungkan, walaupun negaranya kan kecil kan di Jepang itu ya. Mereka tidak punya sumber daya alam seperti hal Indonesia, tapi punya keinginan yang sangat besar seperti itu. Kita malu dengan Malaysia yang dulunya mungkin mereka belajar ke Indonesia, sekarang kita malah ke sana gitu. Jadi ya seperti itulah, mudah-mudahan ke depannya nanti dari anak-anak kita ya, dari keturunan kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan juga menjadikan negara ini maju seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa, mudah-mudahan kita bisa melihat nanti. Tapi ya mungkin kita udah nggak ada hal itu terjadi tahun 2040, berarti kan 20 tahun lagi ya. Ya mungkin kita sudah pensiun Bapak Ibu. Oke, yang mudah-mudahan bisa terwujudkan. Oke, next ya. Dan ya pengalaman intinya memang pendidikan. Kalau pendidikannya maju, insya Allah akan ada perubahan. Dan dari pendidikan sendiri bisa menghasilkan budaya yang kalau kita perhatikan kayak di Korea aja, itu bagaimana mereka bisa mengekspor budaya mereka dari K-pop ya, kemudian juga mungkin filmnya ya, diekspor semua keluar dan kita jadi hanya bisa sebagai penonton doang gitu. Oke ya, ini baik Bapak Ibu. Nah ini yang pertama kita lakukan adalah dari akun ini ada chatnya nih, ada chat nih, bisa kelihatan kan ya, sini ada chat. Kemudian juga ada search di sini, pencarian berbasis AI, ada juga agent dan juga di sini ada create. Nah ini Bapak Ibu bisa dicoba lah. Saya dulu mungkin ada perubahan sedikit ya. Dulu itu menggunakan OneDrive itu dapat kalau nggak salah 5 tera Bapak Ibu dulu tuh awal-awal. Tapi makin ke sini makin berubah. Nggak tahu Bapak Ibu dapat berapa tuh di OneDrive-nya kapasitasnya. Ya dulu itu dapat 5 tera, saya 5.000 giga. Kalau nyimpen film banyak banget itu 5.000 tera, 5 tera. Tapi makin ke sini itu dikurangi tuh. Jadi 100 giga. Saya pikir sama kan 100 giga kan seperti hal di Belajar ID ya Bapak Ibu yang di Microsoft, yang dari Google kan ya. Atau yang didapat berapa ini? Karena memang dengan adanya AI ini server itu jadi ini juga jadi jadi panas dan itu mempengaruhi kondisi alam negara kita. Karena untuk sebuah server ketika membuat sebuah prompt misalnya itu dibutuhkan mungkin sekitar 700 ml air untuk mendinginkannya Bapak Ibu. Itu baru menjawab prompting doang, apalagi kalau seandainya bikin gambar ataupun bikin video mungkin makin panas lagi. Makanya itu juga salah satunya mungkin dikurangi kapasitasnya dan juga mungkin juga termasuk biar yang nggak aktif ini dihapuskan seperti itu. Termasuk dulu ada juga tuh di OneDrive ya, di Microsoft 365 ada komunitas guru inovatif tuh sama, saya juga punya tuh, dihapuskan. Jadi yang nggak aktif datanya dikurang-kurangi sehingga hanya mendapatkan 100 giga seperti itu. Itu salah satu yang mungkin menjadi kendala juga bagi green global ya Earth ya, untuk negara untuk bumi kita ini karena penggunaan AI seperti itu. Oke, yang next ya, ini apa itu template agent? Nah ini, jadi template itu seperti halnya default kali Bapak Ibu tahu kan template kan ya. Kalau di PowerPoint kan ada template-nya kan. Template buat ini, buat ini, buat ini. Nah, itu seperti apa? Dan bagaimana cara menggunakannya, seperti itu ya. Nah, ini template adalah sama juga solusi siap pakai untuk kebutuhan secara umum. Dan ini sudah teruji dan optimal. Tujuannya telah terkonfigurasi dan juga instruksinya siap dipakai. Oke, next. Kita coba Bapak Ibu berarti ya praktek ya. Nah, ini prompt codes tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya. Apa itu prompt codes? Jadi namanya juga codes, ada juga prompt. Jadi promptnya itu dilatih, diarahkan kita seperti halnya seorang coach ya. Contoh nih misalnya nih. Sebelumnya prompt samar, jelaskan fotosintesis. Betul nggak ya? Ini ya gampang aja sih. Mungkin ketika generate AI-nya ngejawab juga akan
apa yang dijelaskan karena ini tidak spesifik nih, tidak ada konteksnya, tidak ada tujuan spesifik, tidak ada sumbernya, tidak ada ekspektasinya. Nah, sudah prompt efektif. Nah, ini dirubah nih. Buatlah cerita pendek yang menjelaskan proses fotosintesis kepada siswa kelas 4 SD. Jadi terlihat sini sumbernya kepada siswa berdasarkan kurikulum nasional Indonesia tuh kan. Sumbernya jelas, cerita harus menggunakan bahasa yang sederhana, melibatkan karakter anak-anak atau tumbuhan dan bertujuan membantu siswa memahami bagaimana tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jadi jelas di sini diarahkan oleh Copilot-nya. Nanti kita akan coba. Mau praktek langsung? Nanti aja ya. Nah, berikutnya ada juga quiz tutor. Nah, ini diarahkan oleh dia. Ya, diarahkan oleh Copilot-nya. Dalam hitungan detik kita bisa membuat quiz. Yang penting itu tadi prompt-nya sesuai. Buat 5 soal pilihan ganda, 2 soal esai dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Topiknya sistem tata surya kelas 6 SD, sumber kurikulum merdeka. Nah, ini pernah coba nggak dengan Google Bapak Ibu? Saya kemarin juga agak kaget juga, Google tuh perkembangan juga lumayan juga. Nah, ya kita nanti kombinasi lah. Bisa kita pakai yang mana aja. Karena bagaimanapun juga yang namanya teknologi kan bisa dari mana aja kan, seperti itu. Pernah, Pak. Oke ya. Oke, next. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi quiz tutor ini bisa kita pakai. Berikutnya ada lagi. Nah, ini learning coach. Nah, ini. Contoh nih, siswa, saya tidak mengerti teorema Pythagoras. Bisa jelaskan dengan cara yang mudah. Nah, ini jelasin nih. Jadi dia seperti halnya chatbot ya Bapak Ibu ya. Learning coach. Makanya di pelatihan ini nanti juga akan dibagikan untuk siswa. Tapi maksimal 40 Bapak Ibu. Jadi bisa juga biar siswa-siswinya bisa menggunakan tools yang ada dari sini seperti itu. Nanti bisa kita bagikan. Terutama untuk yang dari Elevate. Tinggal diajukan aja ke saya. Mudah-mudahan bisa langsung cepat. Karena memang prosesnya 14 hari kerja ya. Jadi jangan dihitung ketika libur. Kalau yang kemarin belum dapat, ya itulah. Ya, saya udah 3 kali, sudah 4 kali sebenarnya. Cuman yang terakhir ini belum. Yang 3 kali sudah dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya. Dan mungkin coba tugas-tugas yang belum, silahkan diupload lagi Bapak Ibu. Karena buat laporan juga. Oke, next. Nah, ini berikutnya nih, nah ini langkah-langkahnya. Pertama kita login dulu sama ya di awal, gunakan office.com atau juga ini M36 dan seterusnya nih, m365.cloud.microsoft chat. Nah, ini juga sama sebenarnya, tapi yang paling gampang ini sih office.com sih. Saya dari dulu sampai sekarang ini pakainya ini aja. Kemudian pilih template buat agent. Mau praktek sekarang Bapak Ibu? Atau lihat video dulu nih, ini ada videonya nih sedikit ya. Saya share tadi, share-nya ada suaranya nggak ya? Oh, belum ada suaranya. Oke. Oke, saya share dikitnya ada membuat prompt yang efektif dengan prompt coach. Ya, Bapak Ibu. Oke. Tidak aja yang gede. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? Saya share aja ini. 1 menit kok. Oke ya, kelihatan Bapak Ibu ya tadi. Ya, jadi bagaimana prompt coach itu membantu kita merapikan lah ibaratnya, merapikan prompt yang kita buat. Jadi biar lebih efektif sesuai dengan yang kita inginkan, ya seperti itu. Jadi emang intinya ya tadi AI itu butuh data. Nah datanya ini yang harus kita masukkan. Makanya ketika data itu jadi salah,
kadang-kadang informasi juga salah. Di dalam apa ya, kalau kita belajar AI itu ada materinya itu kalau seandainya data yang dimasukkan itu kadang bisa merubah persepsi orang itu kalau seandainya semakin banyak yang dimasukkan, tapi kalau yang isinya orang-orang jahat itu bisa ngaco juga hasilnya. Seperti itu. Makanya harus hati-hati, ada etikanya makanya. Ketika data itu banyak semakin banyak, tapi di sini nggak ada etika, yang ada nanti malah salah. Yang tadinya mungkin kalau berkaitan dengan masalah moral ya, moral itu kan sebenarnya sudah jelas gitu. Tapi kalau yang ngisinya orang-orang yang jahat, yang tidak benar, yang tidak baik, hasilnya bisa negatif seperti itu. Termasuk juga AI, seperti itu Bapak Ibu ya. Banyaklah kayak film-film kan yang lain yang isinya itu ketika datanya benar ya benar semua seperti itu. Oke, nah ini latihannya kita coba ya Bapak Ibu. Satu template agent. Oke, kita coba praktek Bapak Ibu ya. Nih saya share screen lagi, dipindah lagi. Oke, sekarang kita pindah ke mana ya? Ke polling. Oh ini dia. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Yang tadi ini udah ya. Ini saya stop sharing. Oke. Pertama kita masuk dulu nih, masuk ke Copilot-nya. Sudah masuk Bapak Ibu semuanya, kita praktek langsung ya. Enaknya sih memang praktek langsung ya, cuman ya mau gimana. Oke, sudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan. Ini saya sudah bikin tadi, baru tadi pagi bikin ini tes kompetisi akademik. Nah, yang membedakan apa? Ini saya punya sendiri tuh. Nah, itu dibuat oleh nama saya sendiri nih. Tuh kelihatan ya, tes kompetisi akademik. Jadi saya bikin agentnya. Kita sekarang gunakan dulu yang agentnya yang template ya Bapak Ibu. Nah, oke, ini tampilan saya mungkin beda dengan Bapak Ibu ya. Saya pakai bahasa Indonesia kan ya. Kalau mau gantinya gimana Bapak Ibu? Caranya tinggal pilih saja nih yang klik tanda titik 3 ini. Kemudian pilih setting Bapak Ibu kalau mau diganti mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini tinggal ganti settingnya aja kalau pakai bahasa Inggris. Nah, ini pilih yang language. Nah, ini saya kebetulan yang nomor satunya tadinya sih sebenarnya Inggris sih sebenarnya. Ini nomor satunya Indonesia, makanya hasil di sini juga Indonesia. Tapi kalau mau misalnya mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Tinggal kita pilih aja nih misalnya United States, kita pilih yang move to the top. Nah, jadi dia nanti tampilannya akan berbahasa Inggris. Nah, coba kita refresh ya. Intinya di refresh. Nah, tuh bahasa Inggris kan ya? Tuh. Bahasa Inggris di sininya. Oke, kita create dulu, create agent. Nah, ini bahasa Inggris nih. Dulu itu di sini tulisannya nih ya itu selalu diperbaharui. Jadi ada tuh ada chat GPT 5.2, quick response-nya yang 5.2 juga ya. Oke, kita coba aja create agent. Kemudian mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja kali ya. Biar Bapak Ibu juga bisa mencoba nih setting-settingannya nih. Apa ibaratnya? Pilih aja yang paling atas. Nah, oke, Indonesia. Kemudian, nah di sini ada, saya refresh dulu. Nah, tadi pilih lagi yang buat agent. Kita pilih yang template ya. Create agent atau buat agent. Karena apa? Di sini tuh nanti sama oleh si Copilot itu sudah diarahkan. Nah, ini ada nih. Lihat semua template. Nah, itu banyak pilihannya Bapak Ibu. Ada pelatih ide, pelatih menulis, apa ya, write coach. Kita mau yang mana dulu Bapak Ibu? Nah, oke, kita pilih dulu mungkin yang ini aja ya, yang prom coach, pelatih prom. Bahasa Indonesia gitu kan ya? Nih, pelatih atau pelatih perintah nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada tuh perubahannya nih. Kita ubah. Ini kalau mau kita rubah ya kita rubah aja, langsung ubah template. Kalau mau ya, atau langsung kita gunakan ya. Caranya apa? Setelah itu pilih buat. Nah, ini. Membuat agent langsung. Karena dari template Bapak Ibu tinggal pakai, blok, selesai. Jadi kita tinggal buat. Nah, seperti itu. Ini saya sudah ada kebetulan sebenarnya nih. Buka agentnya, nah ini kita buka agentnya, tuh udah ada tuh pelatih perintah, beda kan? Tadi udah sebenarnya sama aja sini, tapi di sini ada kata-kata dibuat oleh nama kita, keren kan jadikan ya? Nah di sini ada nih perintah pesannya, membuat perintah, analisis perintah, kepatuhan perintah. Ya silakan dibuat. Misalnya kita mau belajar tentang apa ya? Misalnya jelaskan, yang gampang kayak tadi aja ya, jelaskan tentang
Misalnya banjir di Sumatera. Nah, kan terlalu simpel sekali ya. Ini ibaratnya gini, anak-anak kita itu, anak-anak kecil, anak-anak SD ataupun yang masih sangat belia itu, mereka itu harus dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada C4 ke atas, C4, C5, C6 yang banyak pertanyaan yang berupa why, mengapa, dan mengapa, bukan lagi sebutkan di manakah, nggak seperti itu. Karena kalau udah mengapa itu kan berarti banyak kemungkinan jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini prompt codes ya, di sini diarahkan banjir di Sumatera terjadi karena kombinasi faktor alam. Nah ini penyebab pertama. Ini masih ya karena memang pertanyaan ringkas kan ya. Tapi belum apa yang sederhana ini karena emang udah agak spesifik ya. Coba kita ganti misalnya banjir. Nah ini karena udah ada kata Sumatera, banjir doang. Nah, nanti dia akan jelasin. Tuh ya. Seperti ini, jenis banjir, tapi ini penjelasannya ya. Oke. Jadi, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya jelasin tentang buatkan from tentang AI misalnya. Nah, itu yang penting ini ada tujuannya, ada konteksnya, ada ekspektasinya, ada fokus AI-nya. Nah, ini contohnya yang bagus nih, jelaskan apa itu artificial intelligence dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemula, sertakan contohnya. Nah, ini seperti ini. Oh, ada yang nanya, cari prompt codes di mana? Prompt codes-nya di sini ya, ibu-ibu ulang ya. Saya ulang lagi. Pertama kita pilih bot agent atau bahasa Inggris aja deh. Saya rubah ke bahasa Inggris ya biar nggak ini ganti lagi Indonesianya settingannya. Jadi masuk ke sini Bapak Ibu titik 3. Pilih setting, saya ulang lagi, pilih setting, pilih language ya, pilih. Nah, ini bahasanya saya arahkan ke atas saja. Move to the top. Jadi yang bahasa Inggrisnya yang lebih dominan. Oke, saya refresh lagi di sini. Jadi kalau prompt codes nggak ada, nih saya uninstall ya, saya uninstall, bisa saya uninstall. Jadi kalau nggak ada memang belum ada, berarti Bapak Ibu harus diinstal dulu. Kalau misalnya berbeda, mungkin Windows-nya mungkin beda mungkin ya. Ini kebetulan saya pakai Windows 11 Bapak Ibu. Kalau mungkin berbeda. Karena kemarin ada juga yang Windows-nya tanda Windows 7. Ya, mungkin agak beda. Atau mungkin pakai tablet. Nah ini, jadi pertama pilih create agent atau belum diupdate ya. Karena ini kan saya pakainya Microsoft Edge sih Bapak Ibu ya, dari Microsoft Edge yang mungkin sudah di-upgrade. Jadi dia mungkin tampilannya berbeda. Nah, di sini ada pilihannya nih, pilih aja tadi ulang lagi ya, create agent. Kemudian pilih view all template. Nah, ini pilih. Nah, di sini ada prompt codes. Nah, ini ada tuh. Change template-nya kalau mau dirubah. Nah, ini. Jadi kita setelah ini kita pilih aja, pilih create tuh. Satu ya, tuh yang prompt codes. Nah, ini bisa juga nih, baru satu. Nah, ini sudah ada prompt codes. Kemudian go to agent tuh ya. Tampilannya seperti ini. Kalau mau dirubah gimana? Bisa nih, kita masuknya ke sini. Misalnya kita nih nggak sesuai nih promptnya nih, apa namanya agentnya, udah kita pilih aja edit. Nah di sini. Tapi karena ini bahasanya bahasa Inggris ya, berarti pakai batu ada instruksinya tuh, ada instruction. Ada instructionnya untuk deskripsinya, prompt code, create, effective, and AI compliant copilot prompt ya. Tuh. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini bisa kita ganti, ini ada knowledge-nya juga Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin membedakan dengan yang lainnya. Oke, berikutnya kita bikin lagi, create lagi. Ini langsung diupdate saja, nggak usah di ini. Kita bikin lagi. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang kendala di prompt-nya mungkin bisa diupdate ya. Microsoft Edge-nya atau Windows-nya diupdate ya, mungkin itu. Itu baru analisa saya sih sebenarnya. Oke, next ya. Kita create lagi agent-nya. Pilih yang lain lagi. Tadi kan 3 kan ya. Tadi sudah ada, apalagi tadi baru prompt codes, kemudian 2 lagi, berarti 1 lagi learning. Nah, ini ada learning codes ya Bapak Ibu.
Learning code sama, langsung aja kita pilih create langsung ya, biar cepat jegret. Nah, langsung jadi tuh apa namanya learning codes. Ini bagus sekali untuk anak-anak kita ini sebenarnya. Langsung go to agent. Ya, kita coba di sini nanti. Jadi dia akan dijelaskan secara detail. Apalagi yang di sampel itu 3 ya tadi learning codes. Oh ya quiz tutor. Ini ada writing. Ini kita diarahkan untuk menulis text translator, Scrum Assistant, nih request for proposal generator. Nah, ini yang bikin proposal tuh bisa diubah nanti. Ada juga nih quiz tutor. Ini yang kita kalau mau bikin bikin soal Bapak Ibu. Ini kan jadi momok kita kan ya, guru biasanya bukannya bikin apa itu namanya kalau misalnya bikin soal sebelum bikin soal karena ada kisi-kisi kan ya. Nah, itu karena dibalik bikin soalnya dulu baru kisi-kisinya. Kan nggak seperti itu ya SOP-nya ya. Harusnya kan kisi-kisinya dulu baru bikin soalnya. Ini enggak, bikin soalnya dulu baru kisi-kisinya. Karena pusing. Pakai dengan adanya quiz tutornya bisa membantu kita Bapak Ibu ya seperti itu. Ya ini bahasa Indonesia. Kita mau edit gimana? Kalau mau edit coba kita masuknya ganti nih bahasa Indonesia deh. Jadi yang move to the top ya. Nah, kita coba nih misalnya yang quiz tutor. Nah, ini karena dia sifatnya template ya. Namanya template kan default. Kalau default itu ya berarti ya sudah ada standarnya. Nah, ini coba kita refresh dulu. Ini ceritanya sih udah menjadi bahasa Indonesia ini. Nomor 1 kan Indonesia. Nah, tuh selamat datang quiz tutornya coba kita edit lagi biar sesuai. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencoba menggunakannya dari template yang sudah ada kita modifikasi seperti itu. Nah, ini quiz tutor, deskripsinya tuh. Oh, masih bahasa Inggris ya? Oh, dikonfigurasi nih. Deskripsikan, nah ini konfigurasi. Oh, ini masih bahasa Inggris. Tadi kayaknya saya pakai ya, tinggal dirubah saja sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di sini juga ada bisa kemampuannya juga bisa ditingkatkan seperti itu. Oke ya, next. Oke, ini untuk yang silakan Bapak Ibu coba yang sudah berhasil bisa di-share di menu chatnya Bapak Ibu. Yang sudah mencoba silakan di-share aja. Cara nge-share-nya gimana? Oh, sama tadi ya, cara nge-share-nya dia berbagi nih. Ya, kita pilih berbagi, nanti tinggal nih hanya saya pengguna tertentu di organisasi atau siapapun di organisasi ini. Nah, syaratnya itu juga makanya Bapak Ibu harus menggunakan akunnya dari Microsoft 365 yang dari Elevate ini. Karena di sini ada kata-kata ini siapapun di organisasi Anda. Jadi yang di luar organisasi ini tidak bisa menggunakan agent kita seperti itu, ya. Makanya tinggal di apply ya. Kopas. Nah, seperti ini. Tinggal share coba Bapak Ibu, silakan di-share. Ini saya menggunakan quiz tutor nih. Silakan di-share di chatnya coba Bapak Ibu. Yang sudah selesai bisa dicek. Nah, silakan coba. Itu bisa dimanfaatkan. Itu dari saya nih ya, pakai template ya. Oh, ini kayak gini. Nah, tuh ada quiz tutor, bisa diklik kayaknya sih. Nah, tuh Bapak Ibu ya. Ini karena emang ya tampilannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu yang sudah selesai coba silakan. Nanti tugasnya itu membuat agent ya Bapak Ibu. Silakan yang sudah jadi bisa di-share di sini bareng-bareng aja yuk. Ayo silakan Bapak Ibu yang sudah bisa tinggal dicoba saja sambil nanti saya
Oke, sorry, maaf, kendala. Oke, udah dicoba Bapak Ibu ya? Bisa semua kan ya, insya Allah ya? Gampang, masih gampang ini menggunakan template-nya. Nanti coba saya share lagi. Sekarang masuk ke materi berikut. Oke, next. Intinya mah dicoba. Try. Oke ya. Coba saja Bapak Ibu. Oke, next. Oke ya, silakan dicoba. Pilih satu template agent yang menarik untuk Anda. Coba untuk materi pembelajaran Anda siapkan. Makanya di sini juga bisa buat apa ya? Buat chatbot sebenarnya kan ada kayak gini, kayak misalnya masalah PPDB lah Bapak Ibu kan kadang-kadang ada pertanyaan atau enggak wali kelas lah. Kadang-kadang kita sudah nge-share ke orang tua, misalnya kalender pendidikan. Jadi share nih ke anak-anak, tapi orang tuanya masih banyak nanya gitu. Padahal sudah ada. Nah, itu yang kita bisa bikin juga chatbot nantinya. Bisa manfaatkan nih template yang sudah ada. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Langsung saja kita next ke berikutnya. Nah ini, mana yang paling bisa langsung Anda terapkan Senin depan? Oke, silakan cari. Template itu powerful. Tapi bagaimana jika kebutuhan Anda unik? Nah ini, tinggal Bapak Ibu silahkan silakan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena emang tiap-tiap orang kan akan berbeda-beda, terutama ya kayak sekolah kan punya karakteristik sendiri ya. Oke, ini ada Ibu Tri Utami yang mau bertanya. Oke, saya silakan Bu Tri deh yang mau bertanya. Oke Bu, silakan Bu Tri mau bertanya mungkin. Iya. Suara saya terdengar Pak. Oke, silakan kedengaran Bu, silakan. Kita santai aja ya. Pak, mungkin saya tadi juga di WhatsApp ada beberapa teman yang tampilan. Kurang gede Bu, mohon maaf suaranya. Ya, jadi untuk di Teams-nya Pak, ini nggak ada chatnya Pak, nggak ada tampilan chatnya gitu Pak. Ya. Teams-nya. Terus tadi juga pas buka pilotnya, saya juga sama tadi tidak muncul tuh yang apa apa tadi ya? From coach. Ya, from coach. Ya, from coach. Pak Wahyu. Gimana tadi cari-cari mana? Ini nggak ada. Gitu. Ada Ya. spesifikasi saya juga saya pakai Windows 11 Pak. Ya, oh sama ya. Ya, oke. Siap, nanti saya catat dulu ya. Oke. Apa langsung jawab nih? Langsung jawab aja ya. Satu lagi. Oke, siap. Ini ya Pak, pakai yang akun dari Bapak tuh, dan password dan username dari Bapak. Tapi pas mau login lagi itu nggak bisa Pak. Ya, oke. Baik, Cuk. Mumpung saya belum ini Bu ya. Yuk. Oke, sama-sama Bu. Oke ya, tadi terkait masalah ya ini, kadang-kadang Microsoft itu sering update Bu. Jadi mungkin punyanya Ibu mungkin belum diupdate ya. Pertama mungkin dari browser Ibu berarti Windows tadi udah Windows 11 ya. Mungkin dari browsernya belum diupdate, itu yang pertama ya. Terus yang kedua juga mungkin dari jaringan. Kadang-kadang juga jaringan berpengaruh. Jaringan spesifikasi komputer juga kadang berpengaruh. Seperti itu. Jadi tolong diperbaiki. Atau kalau misalnya mau membandingkan, Ibu bisa mungkin pindah ke device yang lain. Nah, seperti itu untuk membuktikan bahwa ini kan ibaratnya kalau saya nih ya, kadang mencari problem solving itu gitu. Ketika kita pindah ke tempat lain, polanya sama nggak? Kalau polanya sama berarti ini emang ada masalah dari sananya gitu. Kayak waktu itu pernah juga kayak dari Microsoft tuh pernah. Microsoft Teams saya tuh lagi mau bagi rapot Bapak Ibu. Tapi karena ada update dari sananya, ya udah kita nggak bisa buka nilai-nilai kita. Jadi kita nggak bisa ngelihat tuh grade-nya berapa. Padahal kan mau bagi rapot ternyata setelah 2 hari baru diperbarui seperti itu. Mungkin kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya sama juga dengan yang lainnya, kadang-kadang memang seperti itu tuh terjadi ya. Jadi mungkin tinggal coba lagi aja Bu dengan device yang berbeda ya. Mungkin mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan juga kalau bisa menggunakan Microsoft Edge ya, walaupun memang pakai Google Chrome juga bisa sih sebenarnya, cuman ya biar maksimal pakai Microsoft Edge ya. Mungkin itu aja Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Oke, berikutnya Ibu
Novida ya. Oke, silakan Ibu Novida. Iya Pak, permisi bertanya ya Pak. Oke. Di sini kalau saya lagi ikut Zoom ini menggunakan HP, tetapi saya nggak bisa Pak. Dari mana dia ambil Pak? Ya, memang kalau pakai HP ya terbatas Bu. Jadi emang sebaiknya pakai laptop iya. sih. Kalaupun mungkin di Iya, HP itu ada, ya emang agak terbatas ya. Jadi Chromecode ataupun yang ini, tapi coba aja Bu di browsernya, ada tuh di browser itu ada yang versi desktopnya, ya versi desktop. Jadi Ibu bisa lihat misalnya pakai Google Chrome ya, Google Chrome tuh yang di titik 3 sebelah kanan tuh ada situs desktop. Nah itu mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan dia tampilan itu seperti desktop yang ada di komputer seperti itu. Tapi ya tetap aja terbatas ya. Emang sih maksimalnya pakai laptop sih sebenarnya Bu. Nama juga kan kita kan bikin agent ya seperti itu. Ya Ibu Novida. Iya berhubung. Oke. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke siap. Oke berikutnya Pak Hafni. Oke. Silakan Pak Hafni. Oke silakan Pak Hafni. Mana Pak Hafni? Ada kendala? Apakah ada kendala? Suaranya mungkin. Satu dah HP, kayak Bapak aku mau ngerijokin. Halo Pak, suaranya terdengar nggak? Apa? Ya Pak Hafni, Suaranya- silakan. Iya Pak Hafni. Apa salah tangan ya? Oke, mungkin lagi ketekan kali ya. Oke, berikutnya ke Bu Umaroh. Silakan Bu Umaroh. Bu Umaroh, SPD. Silakan Bu Umaroh yang mau ditanyakan. Baik Pak, chat. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini saya udah buka nih Pak, udah bisa sampai ke Chromecode ya. Namun ini yang di dekat samping titik 3 itu tampilannya itu nggak ada yang kayak buat nge-share itu loh Pak. Apa kayak, kan saya lihat di Bapak itu ada untuk berbagi ya. Nah itu saya nggak ada tuh Pak. Kenapa tuh Pak? Berbagi atau share nggak Bu? Ada nggak Bu? Ini kan saya bahasa Tidak Indonesia ada nih. Pak. Oh enggak. Adanya kayak apa tuh logo yang centang terus sama kayak apa tuh namanya start a new chat terus titik 3 itu aja Pak, nggak ada yang share-nya. Coba bisa di share screen mungkin Bu ya? Saya share dulu deh. Share screen terus kirimnya ke mana Pak? Tahu, ini harus ini dulu nih. Ibu harus dijadikan presenter dulu, nanti jadi. Nah, kemudian silakan Bu, kalau mau share screen, ini baru kali ya, bisa. Nah, saya matikan dulu ya share screen saya. Oke, silakan Bu kalau mau. Ya, silakan share. Di sini atau di chat aja Pak? Saya masih bingung yang di sini. Oh yaudah chat aja deh. Aja ya. Iya. Ya, silakan chat aja. Tapi masih bingung soalnya. Iya, ini emang kurang familiar ya Microsoft Teams ya. Halo Pak Wahyu, suaranya terdengar nggak Pak? Oh udah, kedengaran Pak. Pak Hafni silakan, tadi bertanya ya. Iya, sorry Pak, tadi kayaknya ada kendala di device-nya. Iya, Pak. Silakan Pak. Sudah ya Pak? Sudah di-share? Oke. Pak Hafni ya, ini Bu Umaroh sedang nge-share di mana Bu? Di chat meetingnya atau di mana? Itu di grup. Di WA? Iya di WA Pak. Oh di WA, ya udah oke. Oke, ini create sudah ada, ini sudah. Oh, coba titik 3, bisa nggak buat titik 3-nya? Titik 3, sebentar coba. Titik 3 itu kan berarti kan udah. Oh bukan sorry. Titik 3 itu keluarnya. Oh enggak, di sini Bu nih, sorry di sini. Yang dibagikannya itu yang di titik 3 sebelah kiri Bu. Coba sebelah kiri itu ada juga kan ya? Yang di bawahnya chat. Oh saya share screen lagi nih kalau gitu nih. Di bawahnya chat. Iya, tar ya. Share screen dulu. Oke nih.
Nah ini Bu, kelihatan nggak? Nah ya di sini ada kan nih ya, sebelah kiri nih. Kelihatan sebelah kiri? Nah ini ada titik 3 nih. Nah ini juga ada nih, bagikan. Nah ini. Oh, dari situ. Dari sini juga bisa ya, dari sini bisa juga ya, bagikan. Oh, Gitu. baik Pak. Ya, ya. Oke, siap ya? Ya, terima kasih ya Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, berikutnya Pak Hafni. Oke, silakan Pak Hafni. Tadi ada yang bertanyakan Pak Hafni? Mana Pak Hafni? Sepertinya ada gangguan ya Pak Hafni ya. Apa salah tekan? Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja, ini karena sampai jam 3 ini lumayan juga. Emang kalau belajar ini sih enggak. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Halo Pak Wahyu, Oh. apakah terdengar? Silakan Pak Hafni, ayo silakan. Izin Pak, mau tanya terkait Ya. boleh share screen nggak Pak? Oh boleh silakan. Ini saya share screen Pak Hafni ya. Pak Hafni. Waduh di bawah ya. Kayaknya. Tadi dia, oh ini di atasnya. Oke, saya di sini emang agak ini Pak. Ini saya sudah berhasil sih tadi coba pakai di Google Chrome-nya, cuma dia nggak tampil. Nah, tapi saya pakai Ads, dia ada. Cuma ada beberapa fitur yang nggak maksimal yang tadi disampaikan Pak Wahyu gitu loh. Coba di share screen Pak, udah bisa nggak? Aduh, balik network. Sebentar. Ya Pak, bisa? Belum ada fitur buat share screen saya. Oh, bagikan. Di atas Pak. Oke, ya, bentar. ada dibagikan. Oke, Ctrl bentar. Shift E. Oke, bentar. Sebentar. Oke. Hafni. Ya, silakan Bapak. Bisa Pak, apakah sudah kelihatan belum? Sudah. Oh sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, silakan. Sudah ya? Udah. Ya, siap. Oke, nah ini saya bukanya kan pakai Microsoft Edge ya, Pak. Iya betul. Tadi sebelumnya kan nggak tampil ini, chat ini nggak ada. Nah, pertanyaannya gini nih Pak, ini kan all again-nya kan sudah tampil, nah view. Terus tadi saya sudah coba prompt codes-nya ini sudah berhasil. Nah, ini kan saya udah open, udah berhasil. Nah, sudah bisa kan? Nah, tetapi pada saat saya mau learning course, nah di sini dia harus pakai lisensi NIT Microsoft 365 Copilot lisensi. Sedangkan saya sudah login dari akun dari Pak Wahyu yang sudah kirimkan. Nah, itu gimana petunjuk Pak? Ini sudah pakai create tidak Pak? Kok tampilannya agak beda ya? Coba create agent, create agent. Create agent ini. Ya, terus nah di situ coba ke bawahin. Nah, kan ada view tuh, view all. Nah, view all template. Nah, coba pilih yang learning codes mungkin. Tadi saya pakai itu tadi. Nah, coba. Oh, gitu. Oh, nanti saya baru kasih coba nama learning codes. Oke, saya. Kayak itu yang versi lama, saya kayaknya itu coba create Pak. Nah, creating your agent. Oke. Oh, jadi berarti narik dari template itu kita bikin dulu, tapi pakai itu ya? Iya, kayaknya itu yang lama emang seperti itu kayaknya Pak. Ini kayaknya diupdate sama dia nih. Nah, udah bisa kan ya? Oh, nah oke. Tapi ya oke. Oke, itu aja sih mau tanyain. Oke, terus sama itu tadi cuma nggak bisa. Oke, sama berbaginya dari sini ya, share-nya ya? Iya, titik itu ada share tuh. Oke, sip. Tapi pastikan ya jangan only you ya. Oke, sama-sama Pak. Oke ya, siap ya. Oke, Pak Wahyu. Ya, Oke, salam. Oke ya, saya kembalikan lagi ya nih. Maaf biar jadi attendees. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Emang dulu kadang jadi apa ya? Jadi Ya itu karena emang diupdate, kadang-kadang emang enggak ini. Yang kadang-kadang yang di saya bisa belum tentu di Bapak Ibu bisa juga. Ya seperti itulah.
Jadi harus sering-sering, kadang harus nyari solusi sendiri. Akhirnya ketemu juga. Kemarin juga saya sempat seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, jadi seperti tadi ya. Oke, next berikutnya kembali lagi ke sini. Stop dulu. Oke, saya share lagi. Oke, banyak sekali Bapak Ibu, bagus-bagus sekali ya. Udah dicoba ya pakai template tadi ya. Oke, next. Oke, sekarang nanti kita tadi sudah menggunakan template. Nah, itu Bapak Ibu, template-nya silahkan dimodifikasi ya. Dari template yang sudah ada kan bisa tuh dimodifikasi kan ya. Dimodifikasi sesuai dengan yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Ya, makanya syaratnya itu memang harus punya akun ini, akun Microsoft 365. Oke ya. Oke nih, berikutnya kenapa butuh custom agent? Nah ini karena tiap-tiap cara bekerja dan mengajar itu unik Bapak Ibu ya. Tidak ada dua kelas yang sama, tidak ada satu agent untuk semua. Ya kalaupun mungkin bisa yang sifatnya default ya. Nah, kebutuhan siswa kan juga berbeda-beda seperti halnya pada diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Nah ini latihan 2, workflow mapping, identifikasi pekerjaan repetitif yang bisa otomasi ya. Betul nggak Bapak Ibu ya, membuat modul ajar ini kan 10 jam, betul nggak? Misalnya kan nih ideal ya, betul nggak nih? 10 jam bikin modul ajar setiap Sabtu, menjawab pertanyaan orang tua nih bagi yang wali kelas 3 jam. Pertanyaannya sama gitu kan. Jadi kadang-kadang itu lagi kadang-kadang bikin jengah gitu. Jadi kesal juga kadang-kadang. Kemudian juga menilai assessment nih, tugas berupa esai, apalagi yang esai ini butuh judgement, termasuk juga feedback. Kadang-kadang kan gitu kan kita jawab nih kayak di LMS ya. Kalau apalagi kalau yang misalnya tulisan tangan, Ibu kalau misalnya pekerjaan siswanya tulisan tangan tuh capek banget Bu ya, Bapak Ibu. Apalagi matematik koreksi satu-satu yang guru SD itu. Tapi kalau pakai LMS kita cukup dari sana aja. Ya bisa kita buat otomatisasi. Menyusun laporan progres siswa 1,5 jam. Ini format siswa. Nah ini kan repetitif ya, pekerjaan yang dalam sepekan itu diulang terus, berulang yang kadang-kadang bikin kita jadi boring. Tapi itulah hidup, itulah pekerjaan guru, berulang terus. Apalagi kalau seandainya manual, aduh capek sekali gitu ya. Oke, next. Nah ini agentnya nih. Jadi yang pertama harus kita lakukan apa? Pertama tentukan dulu tujuannya. Apa yang agent ini lakukan. Setelah itu buat instruksinya, kemudian masukkan data pengetahuan atau knowledge-nya. Yang keempat, suggested prompt-nya. Kemudian terakhir, tes dan ulangi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika sudah jadi agent-nya, kita ulangi. Kita tes, kita ulangi apakah agent itu bekerja dengan baik sesuai dengan kita inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, ini contohnya nih Bapak Ibu ya, ada videonya. Oke, oke nih silakan. Bangun agent AI Bapak Ibu ya, silakan.
Oke ya Bapak Ibu. Oke ya. Tadi itu kalau yang tadi awalnya kita menggunakan template, sekarang kita agentnya itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi misalnya kita punya data, nanti data tersebut yang akan kita, karena kan kalau misalnya kita bikin AI, bikin misalnya pakai Copilot itu kan datanya kan data secara global Bapak Ibu ya, dari website atau dari mana gitu yang diambil dari sana. Nanti kita mau yang spesifik. Nah, ini kita gunakan ini custom agent ya. Jadi langkahnya yang pertama create agent sama ya. Setelah itu pilih yang apa describe ya, yang configure ya, configure. Sorry bukan describe. Kita pilih configure, kemudian pilih lagi setelah itu baru kita masukkan nama agentnya, baru kita bikin deskripsinya dan apa namanya tadi tujuannya, kemudian juga suggest prompt-nya seperti apa. Seperti yang langkah di sini Bapak Ibu. Nah ini. Pertama tentukan tujuannya, buat instruksinya, data pengetahuan, suggest prompt-nya, dan juga ulangi. Kita praktek ya Bapak Ibu ya, coba. Oke, tadi saya mencoba, nah ini makanya kenapa disarankan pakai apa? Pakai Microsoft Edge, agar apa? Nah, kalau di Chrome itu kan nggak ada simbol seperti ini Bapak Ibu ya? Ada nggak nih? Copilot nih? Nggak ada kan? Nah ini nanti kita akan coba. Ada nggak Bapak Ibu nih simbol seperti ini? Ctrl Shift Plus. Oke kita buat ya. Ada. Tapi di Google Chrome ada nggak? Nggak ada. Oke pakai Microsoft Edge ya Bapak Ibu. Oke kita buat dulu nih kita coba buat nih saya buat tadi bikin tes kompetensi akademik TKA. Kita buat lagi sini buat agent ya Bapak Ibu. Nah kemudian pilih apa? Konfigurasi. Nah ini. Kita bikin, kalau tadi deskripsikan, kita konfigurasi aja. Nah, sini. Silakan. Nah, template-nya ada nggak? Nggak ada, nggak usah. Kita bikin baru lagi sekarang ya, Bapak Ibu. Kita bikin agent baru nih. Tadi saya udah bikin, ya lumayan juga sih, tapi coba ya. Misalnya kita mau bikin tes, apa ya, TKA aja lah, TKA. Udah gitu aja. TKA ada semua kan ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, ada kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian deskripsi. Nah, ini deskripsi ini sesuatu yang menjadi masalah kita, betul nggak? Kita kadang-kadang tidak bisa mendeskripsikan. Nah, udah kalau gitu kita tanya saja ke Copilot asisten. Nah, ini yang sebelah kanan. Klik. Nah, ini Bapak Ibu. Tulis. Di sini apa kira-kira tulisannya? Apa yang bisa dibantu? Nah, oke, itu sudah ada tuh Bapak Ibu. Apa yang bisa dibantu oleh si Copilot? Ya, oke. Tadi namanya udah ada kan ya, TKA, misalnya tes sebetulnya deh. Tes kompetensi akademik atau TKA. Oke, seperti ini. Deskripsinya apa? Nah, oke, kita bikin di sini penjelasannya. Saya ingin membuat agen ya. Agen, silakan langsung coba Bapak Ibu, agent custom. Betul nggak tulisannya? Ya udah agen custom. Custom dengan nama tadi ya, namanya tadi sama TKA. Pas aja ya. Oke, udah. Kemudian sekarang kita kasih perintah dia buatkan. Nah, kan di sini ada macam-macam nih, ada deskripsi, ada instruksi, ada pengetahuan atau language, ada saran perintah. Bahasa Inggris tadi apa? Suggest, prompt suggest ya. Nah, sini kita masukkan aja nih. Nah, buatkan seperti tadi yang di awal ya, buatkan deskripsi. Kemudian apalagi tadi? Habis deskripsi, kemudian instruksi. Oke, deskripsi, instruksi. Jadi di sini aja Bapak Ibu nih, kelihatan kan ya? Deskripsi, instruksi, kemudian koma lagi, apalagi bawahnya nih pengetahuan atau language. Oh, kalau pengetahuan ini dari website sih sebenarnya linknya nih. Tapi ya atau kita tulis aja link lah, nggak apa-apa. Link pengetahuan. Kemudian setelah itu kemampuan ya. Nih kemampuannya ini nanti kita. Nah kemudian saran perintah. Oke. Untuk prompt suggest-nya. Udah oke belum Bapak Ibu?
Sudah, kalau sudah dianggap oke, nanti misalnya nih buat TKA kelas berapa nih? Misalnya Bapak Ibu SD, SMP tinggal tulis saja tes kompetensi akademik misalnya SMA gitu ya. Saya bikin SD deh kali ya, SD. Atau TK nggak ada ya. Udah, SD lah misalnya, karena tadi saya udah bikin yang SMA. Oke, next. Nah, seperti ini. Tuh, berikutnya nih, langsung tuh ada tuh. Agent tes kompetensi akademik TKA. Langsung keluar tuh Bapak Ibu tuh. Tuh, enak kan? Cepat banget ya. Tuh, langsung ada kuisnya. Oke, ini yang untuk yang di SD ini langsung bisa manfaatkan nih. Jadi kita ganti saja di sininya, misalnya untuk SD ya, SD. Kemudian, jadi harus diingkat ya. Nah, ini dihapus saja. Nah, ini ya. Kemudian deskripsinya, ini kita bikin nih. Agent tes kompetensi akademik SD. Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Betul nggak pelajarannya? Dari yang Bapak Ibu yang dari SD, benar kan ya? Kemudian instruksinya ini ya. Nah ini instruksinya kita kopas saja dari asisten copilotnya. Kita masukkan saja instruksinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, ini kita kasih instruksinya, kita kasih angka lah, biar dia sesuai. Mulai tes, kemudian ketik perintah seperti, nah ini. Jadi harus dikasih, biar lebih jelas. Jadi nanti di sini ada itunya sendiri sama dia. Ini instruksinya yang minta penjelasan konsep. Nah, ini. Apa itu siklus air? Betul enggak? Tapi tetap harus dianalisis Bu ya. Jangan main Bapak Ibu, jangan main terima plug begitu aja. Kalau tidak sesuai tinggal disesuaikan aja. Saya enggak, karena bukan dari SD. Analisis hasil tes. Analisis. Kan instruksinya nih, berikan skor ya. Kemudian nomor 4-nya, apa tadi ini? Mode interaktif. Nomor 4. Interaktif, buat kuis ya. Oke, simulasikan ujian TKA, timer. Nah, ini langsung ada timernya nih Bapak Ibu, yang sama. Langsung dibikin timernya dia. Oke, sudah sampai sini. Kemudian, nah ini link pengetahuannya, kurikulum Merdeka SD, referensi. Nah, ini kita harus cari dulu nih, kurikulum Merdeka SD ada nggak nih? Seperti itu. Dari mana kira-kira? Ibaratnya bank soalnya, bank soal, coba kurikulum Merdeka SD. Kita searching aja Bapak Ibu ya. Cari kurikulum Merdeka SD. Nah ini buku teks, bener nggak? Ya udah kita masukin aja ini. Ini buku, ini buku ya. Tadi harusnya saya masukin ini sih, bank soal SD Puspendik, coba platform rumah belajar. Contoh soal TKA. Jadi linknya itu yang kita masukkan sebagai knowledge-nya. Nah, ini misalnya nih, 50 soal latihan beserta jawaban. Ya udah kita masukin aja nih linknya. Tapi bisa dikonfirmasi nggak nih? Ya udah nggak apa-apa lah. Kita kopas saja ini, masukin ke sini ya, ke language-nya. Ya, tuh enter. Oh, tidak boleh lebih dari 2 tingkat. Oh, jadi dia 2 tingkat, nggak boleh. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, tapi coba kita cari lagi, nanti berarti TK apa Assessmentpedia nih kalau salah. Nah, oke, ini juga ada Assessmentpedia. Bisa nggak? Nah, nih, tapi bisa nggak ya? Karena ini ada password ya. Udah coba aja deh. Bisa dibaca nggak sama dia? Nah, ini udah ya. Bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa nih ANBK. Nah, ini coba. Yang Bigfoot Go It ya. Kalau nggak salah ini bisa 5 nih, 5 link. Yang penting dimasukin aja Bapak Ibu ya. Nah, oke, silakan. Kalau udah, nah ini ada kemampuannya menerjemahkan kode. Oke, masukkan di sini. Jadi dia bisa membuat analisis data, grab math-nya, create kode snips ya, Word, Excel, PowerPoint, membuat gambar, create visual aids ya.
Oke, nah sekarang perintahnya seperti apa? Saran perintah atau suggest prompt. Nah ini ya. Jadi nanti linknya tinggal Bapak Ibu bikin ya, sesuaikan dengan kalau misalnya punya bank soal, masukin aja linknya ya. Cuman tadi saya tanya ke kalau OneDrive itu harus sih bisa, cuman masih lagi di dalam tahap perbaikan dari pihak panitia. Oke, ini sarannya soal latihan. Oke, ini kita kopas dulu di sini. Pertama soal latihan. Oke, masukkan saja judulnya. Silakan berikan 15 soal matematika kelas 5. Nah, oke ya. Ini ibaratnya pesan itu sama juga dengan promnya. Kemudian simulasi ujiannya. Oke, simulasikan TKA SD untuk kelas 6 dengan 40 soal campuran. Berikutnya penjelasan materinya. Nah, oke, ini penjelasan materi nih. Kemudian jelaskan cara menentukan KPK dan FPB. Oke, tapi masih itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya butuh lagi ya tambahkan saran perintah. Nih, analisis jawaban. Nanti kita bisa juga bikin software sebenarnya di sini. Ya, bisa bikin tadi saya coba pakai GitHub. Hitung skor siswa dari jawaban berikut dan berikan feedback. Nah, ini yang bisa jadikan siswa itu lebih bisa paham dengan kondisi dia karena ada feedback dari kita ya. Kemudian kuis interaktif. Nah, ini kuis interaktifnya. Masih ada setengah jam lagi Bapak Ibu. Oke, ini terakhir kuis interaktifnya buat kuis kelas 5 SD. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Apakah ingin saya buat template? Oke, ini lewatin aja. Oke, sudah cukup sini. Kalau sudah kita pilih buat ya. Ada sesuai nggak? Nah, ini kemudian nih. Ini udah ada situs webnya. Lagi nggak kira-kira soal-soal TKA? Coba kita searching dah soal TKA SD 2025. Ada nggak? Yang penting webnya itu bisa di ini ide contoh. Yang penting bisa diverifikasi Bapak Ibu ya. Soal-soalnya valid ya. Jadi intinya kalau kita punya bank soal bisa kita masukkan ke sini seperti itu. Oke, sudah. Kalau udah kita langsung aja tekan ini buat. Oke. Jadi ya, tes TKA. Nanti kita uji coba sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian buka agentnya. Oke, kita buka agentnya. Nah, ini seperti ini. Selesai Bapak Ibu. Nah, ya dibuat oleh saya kan tadi barusan. Oke, jadi nanti tinggal disesuaikan. Nah, kemudian nanti kalau mau diganti simbolnya boleh Bapak Ibu tinggal pilih aja nih edit. Kita ganti simbolnya dengan simbol kita. Misalnya mau diganti icon dah. Tinggal dirancang nanti upload iconnya. Tuh, taruh di mana ya? Oh, di sini ada. Oke, di sini ada. Thumbs. Ada coba pakai ini bisa nggak ya? Tuh, gimana agentnya? Ngaco. Internetnya kali ya? Wah, tidak bisa. Mungkin karena ukurannya terlalu besar Bapak Ibu ya. Udah kita ganti aja deh, misalnya warnanya ganti. Nah, ini. Tutup. Ternyata tidak bisa upload lagi lainnya.
Dah, oke. Memperbaharui agent. Oke, selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya ya itu jaringan. Karena ini emang versinya cloud, jadi ya kita harus siapkan juga jaringan Bapak Ibu. Oke, selesai Bu ya. Tinggal kita lihat coba simulasikan, kita coba nih simulasi ujian, simulasikan TKSD untuk kelas 6 dengan 40. Nah, langsung aja itu klik tuh, langsung dibikin tuh. Oke, langsung keluar Bapak Ibu ya tuh, soalnya seperti ini. Tuh, langsung soalnya keluar tuh. Langsung dibagi-bagi. Tuh 10-nya. Ini bisa langsung manfaatkan Bapak Ibu. Ya. Tambahkan kunci jawaban dan pembahasan tuh buat mode interaktif dengan timer. Nah, ini juga bisa nih. Oke, untuk kehadiran nih karena kita menggunakan Microsoft Teams Bapak Ibu ya, otomatis nih rekamannya udah langsung dari sini. Jadi attendance list-nya otomatis kesimpan ya Bapak Ibu. Makanya ini kelebihan dari Microsoft Teams ini juga. Jadi download attendance list nih ada nih. Jadi saya tidak perlu, yang penting langsung otomatis bisa saya download nantinya. Oke, seperti ini Bapak. Nah ini langsung jadi ya. Buat HTML tuh langsung diarahkan. Misalnya buat versi PDF siap cetak. Nah ini kalau untuk yang siap cetaknya. Kemudian juga buat Google Form interaktif bisa. Buat HTML quiz online seperti ini. Langsung jadi Bapak Ibu ya, cepat sekali. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau mau bikin website ataupun yang sifatnya online kayak ini HTML quiz online nih, itu langsung bisa Bapak Ibu ya. Itu langsung dibikin seperti ini. Ini untuk soal yang SD. Nah, itu langsung jadi skornya langsung sudah ada. Ini kuisnya, Anda dapat mengunduh di sini. Ini file HTML-nya. Nah, ini langsung bisa dibuka. Aduh. Tuh, ini soal ini Bapak Ibu ya. Tuh, langsung bisa jadi bahan buat anak-anak. Cuman ya ini butuh database nantinya nih. Ini tuh. Submit gitu ya. Tinggal dimasukkan. Tadi saya juga bikin tadi barusan ya. Ini ada juga pembuatan modul ajar nih, sudah ada nih, tinggal bikin, sesuaikan. Tadi saya bikin yang mana tadi yang saya bikin? Nah ini saya bikin tadi. Ini khusus yang SMA, tapi nggak tahu nih benar apa enggak ya. Tes kompetensi akademik TKA. Saya baru saya bikin tadi pagi. Nah ini contohnya nih. Ini sudah sampai kepada bikin web juga saya buat soalnya. Saya coba di GitHub. Nah ini langsung tuh, langsung ada soalnya. Jadi konsepnya langsung diarahkan. Jadi gampang sekali. Anak-anak sekarang udah lebih enak sebenarnya buat belajarnya ya. Cuman kebanyakan anak-anak sekarang malah kebanyakan mainnya sih. Oke ya, ini langsung sudah ada Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Tadi saya bikin, mungkin di obrolannya ada kali ini. Wah, tadi saya sempat nanya. Nah ini kan kita bisa lihat nih Bapak Ibu nih, apa namanya percakapan kita. Percakapan kita dari, nah ini 7 hari sebelumnya. Jelaskan strategi, nah ini udah ada nih. Buat simulasi, berikan contoh. Di percakapan kita tuh ada. Buatkan, jelaskan strategi. Dari sini, dari sini nih coba kita lihat ya, open linknya. Jadi yang apa Copilot itu juga bisa, nah ini perlindungan data. Nah ini bisa kita lihat apa percakapan kita dari yang sebelumnya di halaman terbaru coba. Nah ini. Termasuk juga percakapan kita yang Copilot itu ada juga di sini. Bisa kita lihat obrolan kita. Seperti itu. Ini saya kasih contoh aja Bapak Ibu ya. Aduh ini agak lelet nih. Oke tadi saya coba bikin apa yang disarankan oleh si siapa si ini. Ini saya taruh di GitHub Bapak Ibu. Nah ini contoh simulasi ujian TKA. Nah ini saya ngasal ya. Kalau matematik. Ini langsung bisa kita bikin aplikasinya nih pakai AI. Saya taruh di GitHub.
waktunya. Nah, seperti ini, langsung selesai coba. Nah, langsung ada pembahasannya, reviewnya. Ya, nanti tinggal dikembangin lagi biar ada database-nya, biar bisa kita download. Jadi tiap-tiap siswa tuh, tapi kalau buat belajar bisa sebenarnya nih, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang agent, yang custom agent, silakan dikembangkan Bapak Ibu. Sebenarnya sih juga ada, ini nanti saya kasih materinya, nanti ada ya. Coba saya letak di sini, taruh mana ya? Oh, di sini. Destinasi. Oh, ini master kit. Oke ya. Nih di sini juga ada jadi ada apa namanya? Ada istilahnya ada cheat-nya lah, ibaratnya cheat-nya, arahannya. Seperti apa? Karena banyak yang dibuka jadi bikin lelet. Kalau loading. Oh, namanya cheat. Nah, perlu dikasih. Ini ada cheat sheet namanya, Copilot Agent Template untuk guru Indonesia. Jadi bisa kategorinya ada, tinggal use case-nya seperti apa. Ini kategorinya pembelajaran dan pedagogis, kemudian juga ada ini diarahkan Bapak Ibu, agen pembuat soal dan rubrik, kemudian agen feedback, timbal balik tugas siswa, diferensiasi pembelajaran, kemudian juga agen asisten akreditasi, ini buat akreditasi Bapak Ibu ya, pembuat RPP, Prota Promes, Prosem ya, pengolah nilai raport, pembuat surat dan undangan kegiatan, karena ini kan berulang ya. Kemudian komunikasi dan kolaborasi, ini fact, apa namanya, answer and question ya, frequently answer and question buat orang tua nih, bisa dibikin nih, FAQ. Ya, seperti itu. Pembuat pengumuman kelas, koordinator rapat, dan seterusnya. Ya, banyak sekali nih Bapak Ibu, bisa dicoba nantinya. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum nanti kita tanya-tanya lagi Bapak Ibu. Ini baik, mohon maaf Bapak Ibu ya. Terlalu semangat sepertinya. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Ada Pak, kedengaran Pak. Oke, tadi ada masalah sedikit ya karena komputernya start dulu Bapak Ibu. Baik, sepertinya waktu kita tinggal 3 menit lagi nih Bapak Ibu ya. Kira-kira
ada kendala juga. Jaringan di sini. Kelihatan tampilannya Bapak Ibu? Ya. Oke, silakan. Bagikan agentnya di medsos, dapatkan umpan baik dan juga support system kepada guru seluruh Indonesia. Dan jangan lupa nih Bapak Ibu nih, tadi seperti yang tadi ya saya jelaskan, di tiap-tiap ini ada poinnya. Dan juga untuk yang ada yang di Elevate-nya Bapak Ibu ya. Yang di Microsoft Elevate itu ada yang pengimbasannya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau seandainya ingin di pengimbasan ke rekan-rekan guru yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, ada pertanyaan kira-kira sebelum diakhiri nih, sudah jam 3. Bapak Ibu, sebelum diakhiri. Materinya boleh di-share Pak, izin Pak. Ya, nanti saya share PowerPoint-nya ya. Nanti saya share di chat sini. Nanti saya akan share. Itu bisa masuk juga ke apa namanya, videonya nanti akan saya share. Silakan terutama di Microsoft Teams-nya Bapak Ibu ya. Yang sudah masuk di sini akan saya share. Oke, terus ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu sebelum diakhiri? Cukup Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya kita foto-foto dulu untuk laporan nih Bapak Ibu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Silakan kameranya dihidupkan terakhir sebelum kita. Oke, silakan dihidupin Bapak Ibu. Oke. Sudah 50, alhamdulillah ini masih bertahan. Ayo Bapak Ibu, silakan hidupin kameranya biar kita foto-foto dulu. Together large gallery. Oke, ini oke. Wah, sorry. Ternyata banyak juga ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, kita akan coba pakai yang together mode. Oke, di together mode. Ini saya mau ganti di mana? Oke, ini everyone change. Oh, ini change skin. Change scene-nya kita ganti. Oke, kita seperti halnya di gedung DPR sekarang. Oke, ya. Lihat ke kamera, 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke. Atau udah oke, satu lagi, coba ganti lagi. Everyone, oke, change lagi, kita pakai yang di, oh ini 50-an ya, mungkin ini kali ini. Oke, ini dah, akhir. Oke ya. Lihat kameranya, 1, 2, 3, cheese. Oke. Dah, siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah bersama. Mas juga, jadi mungkin tadi ini dengan baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima Sehat-sehat kasih Bapak semuanya. semuanya. Terima Sehat-sehat. kasih Mohon Pak. maaf banyak, kalau Pak. ada Pak, semoga ada ininya ya. Selamat. Apa rekamannya Pak? Terima kasih Pak, izin live. Oke, sama-sama. Nanti saya share ya Bapak Ibu Nah, semuanya. makasih Terima Pak. kasih. Wahyu, makasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.